Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semuanya. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama Ibu Gina. Nah, di sini Ibu akan membahas mengenai materi lanjutan sosiologi tentang lembaga sosial. Nah, tapi sebelum itu Ibu mau nanyain kabar dulu anak-anak sekalian. Gimana kabarnya? Baik-baik aja kan ya? Iya, dan mudah-mudahan belajarnya tetap semangat ya, meskipun dalam kondisi seperti ini, tapi semangat belajarnya tetap oke. Nah, tanpa berlama-lama lagi, di sini Ibu akan lanjut ke pembahasannya. Nah, di pertemuan sebelumnya Ibu sudah memaparkan mengenai pengertian, karakteristik, tipe-tipe dari lembaga sosial. Nah, selanjutnya di sini Ibu akan bahas mengenai jenis-jenis lembaga sosial. Nah, kira-kira apa saja sih jenis-jenis dari lembaga sosial itu? Oke, mari kita bahas satu persatu. Nah, untuk jenis lembaga sosial yang pertama yaitu ada lembaga keluarga. Nah, keluarga itu apa sih, Bu? Nah, keluarga ini merupakan unit sosial terkecil yang terdiri atas ayah, ibu, dan anak. Nah, anak-anak sekalian, dalam kehidupan di masyarakat ini, kita mengenal ada 3 macam bentuk keluarga. Yaitu yang pertama, ada yang dinamakan keluarga inti. Nah, keluarga inti ini yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak yang belum menikah. Kemudian yang kedua adalah keluarga besar atau extended family. Nah, apa sih extended family itu? Yaitu ikatan keluarga dalam satu turunan yang terdiri atas kakek, nenek, ipar, paman, anak, cucu, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu ada yang dinamakan keluarga poligamus, terdiri dari beberapa keluarga inti yang dipimpin oleh seorang kepala keluarga. Oke, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai proses terbentuknya keluarga. Nah, biasanya pada umumnya itu keluarga itu terbentuk melalui perkawinan yang sah menurut agama, adat, atau pemerintah. Nah, adapun proses terbentuknya keluarga itu yang pertama diawali dengan adanya interaksi. Interaksi antara siapa? Yaitu interaksi antara pria dan wanita. Nah, kemudian interaksi tersebut dilakukan secara berulang-ulang, lalu menjadi hubungan sosial yang lebih intim. Kemudian terjadilah proses perkawinan. Nah, setelah terjadi perkawinan, terbentuklah keturunan, kemudian terbentuklah sebuah keluarga inti. Oke, selanjutnya mengenai bentuk-bentuk perkawinan. Nah, bentuk-bentuk perkawinan yang pertama yaitu menurut jumlah suami atau istri. Itu terbagi menjadi 2, yaitu ada yang dinamakan monogami dan ada yang dinamakan poligami. Nah, monogami itu apa sih? Monogami itu ialah perkawinan antara satu orang laki-laki dengan satu orang perempuan. Kemudian poligami itu apa? Poligami itu ialah perkawinan yang terjadi antara satu orang laki-laki dengan lebih dari satu orang perempuan ataupun sebaliknya. Kemudian poligami ini juga terbagi menjadi 2, yaitu ada yang dinamakan poligini, yang mana poligini ini ialah seorang laki-laki yang beristri lebih dari satu orang. Dan yang kedua ada yang dinamakan poliandri. Nah, poliandri ini ialah seorang wanita bersuaminya lebih dari satu. Selanjutnya yaitu mengenai menurut asal-usul suami atau istri. Nah, ada yang dimaksud dengan endogami dan ada yang dimaksud dengan eksogami. Nah, endogami ini ialah perkawinan di lingkungan sendiri. Misalnya dalam satu klan, etnis, atau kerabat. Selanjutnya ada yang dinamakan eksogami, ialah perkawinan yang dilakukan di luar lingkungan keluarga sendiri. Sekarang kita lanjut ke fungsi dari keluarga. Ada beberapa fungsi dari keluarga, di antaranya yaitu yang pertama yaitu fungsi reproduksi. Kemudian yang kedua ialah fungsi sosialisasi. Selanjutnya fungsi afeksi atau kasih sayang. Kemudian fungsi ekonomi, fungsi pengawasan sosial, fungsi proteksi atau perlindungan, dan fungsi pemberian status. Selanjutnya yaitu ke pembahasan lembaga yang kedua. Apa itu? Ialah lembaga pendidikan.
Nah, lembaga pendidikan ini juga mempunyai fungsi. Yang pertama yaitu fungsi manifest atau fungsi nyata. Di antaranya yaitu satu, untuk mempersiapkan anggota masyarakat untuk mencari nafkah. Kemudian yang kedua yaitu mengembangkan bakat perseorangan. Lalu selanjutnya ialah melestarikan kebudayaan dan menanamkan keterampilan. Nah, selanjutnya ada yang dinamakan fungsi laten atau yang tidak disadari. Adapun fungsi laten dari lembaga pendidikan ialah yang pertama yaitu mengurangi pengendalian orang tua. Yang kedua, menyediakan sarana untuk pembangkangan. Lalu yang ketiga, mempertahankan sistem kelas sosial, dan selanjutnya memperpanjang masa remaja. Nah, kita lanjut lagi ke lembaga yang ketiga nih. Ke lembaga yang ketiga itu apa? Yaitu lembaga politik. Nah, lembaga politik itu apa? Lembaga politik ialah keseluruhan tata nilai dan norma yang berkaitan dengan kekuasaan dan wewenang yang ada dalam masyarakat. Lembaga politik ini berkaitan dengan masalah-masalah bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan bentuk kekuasaan serta sistemnya. Oke, kita bahas dulu yang pertama itu mengenai bentuk negara. Nah, bentuk negara ini ada yang dinamakan negara kesatuan, di mana negara kesatuan ini memiliki ciri-ciri yaitu hanya ada satu pemerintahan, satu parlemen, satu lembaga peradilan, dan satu konstitusi. Lalu yang kedua ada yang dinamakan negara federasi atau serikat, di mana cirinya yaitu terdapat negara di dalam negara, atau mungkin kita biasa menyebutnya sebagai negara bagian. Nah, selanjutnya itu mengenai bentuk pemerintahan. Nah, bentuk pemerintahan itu ada 3. Yang pertama, republik. Nah, republik ini ialah bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh seorang presiden. Yang kedua adalah monarki. Nah, kalau monarki itu bentuk pemerintahannya itu dipimpin oleh seorang raja atau ratu. Nah, selanjutnya ialah kekaisaran. Nah, kalau kekaisaran itu bentuk pemerintahan yang dipimpinnya oleh seorang kaisar. Nah, selanjutnya juga ada mengenai bentuk kekuasaan. Nah, kalau kekuasaan itu sendiri itu diperoleh dari cara-cara seperti ini. 1. Kekuasaan karismatik. Nah, di mana kekuasaan karismatik yang dimiliki oleh orang yang berkarisma atau disegani oleh orang lain. Kedua yaitu dari tradisi atau keturunan, dan yang ketiga ialah pemberian secara formal. Nah, selanjutnya mengenai fungsi dari lembaga politik. Apa saja fungsi dari lembaga politik? Yaitu yang pertama, memelihara ketertiban di dalam atau internal order. Lalu yang kedua, menjaga keamanan di luar atau external security. Yang ketiga, mengusahakan kesejahteraan umum atau general welfare. Dan yang keempat, mengatur proses politik. Sekarang kita lanjut ke lembaga selanjutnya, yaitu ada lembaga ekonomi. Nah, lembaga ekonomi ini berguna sebagai pengatur ekonomi atau pengatur cara-cara atau usaha-usaha manusia dalam memenuhi kebutuhan primer dan sekundernya. Nah, ada bagian-bagian dari lembaga ekonomi. Yang pertama, yaitu ialah bagian unit produksi. Nah, bagian unit produksi ini terbagi menjadi beberapa kegiatan, yaitu ada yang berburu dan meramu, bercocok tanam di ladang, bercocok tanam di lahan basah, peternakan, perindustrian, dan lain-lain. Lalu yang kedua itu bagian unit distribusi. Nah, kegiatan distribusi barang dan jasa ini terdiri dari 3 cara, yaitu ada yang dinamakan resiprositas atau timbal balik, kemudian ada redistribusi, dan ada pertukaran pasar. Nah, selanjutnya ialah yang ketiga yaitu bagian konsumsi. Nah, adapun tujuan dan fungsi dari lembaga ekonomi. Apa saja sih tujuan dan fungsinya? Yang pertama yaitu memberi pedoman untuk mendapatkan bahan pangan. Selanjutnya, yang kedua, memberikan pedoman untuk melakukan pertukaran barang atau barter. Yang ketiga, memberikan pedoman tentang harga jual beli. Lalu selanjutnya, memberikan pedoman untuk menggunakan tenaga kerja. Lalu memberikan pedoman tentang cara pengupahan. Selanjutnya, memberikan pedoman tentang cara pemutusan hubungan kerja. Dan yang terakhir, memberikan identitas diri bagi masyarakat.
Selanjutnya ialah lembaga yang terakhir, yaitu ada yang dinamakan lembaga agama. Nah, ada fungsi agama nih. Nah, adapun fungsi agama itu diantaranya satu, sebagai sumber pedoman hidup bagi individu maupun kelompok. Yang kedua, mengatur tata cara hubungan antar manusia dan manusia serta dengan Tuhan. Ketiga, merupakan tuntutan tentang prinsip benar atau salah untuk menghindari perilaku menyimpang. Lalu selanjutnya, pedoman untuk mengungkapkan rasa kebersamaan yang mewajibkan seseorang untuk selalu berbuat baik terhadap sesama dan lingkungan hidupnya. Lalu selanjutnya ialah pedoman perasaan keyakinan, kemudian pedoman keberadaan, pedoman rekreasi atau hiburan, dan memberikan identitas. Nah, adapun unsur-unsur dari lembaga agama yaitu ada satu, kepercayaan, dua, praktik keagamaan, kemudian tiga, simbol keagamaan, yang keempat, umat, dan yang terakhir ialah pengalaman keagamaan. Oke, anak-anak, untuk materi kali ini dicukupkan sekian. Diingat terus ya materi yang udah Ibu sampaikan. Sampai berjumpa di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.